وجعل لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Al-Munawar STMPD, yang terhormat Bapak Kepala Staf Tata Usaha Bapak Suparlan, yang terhormat Dewan Wakil Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang terhormat Dewan Kepala Program dan Kepala Kompetensi SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan beserta keluarga besar SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang terhormat siswa dan siswi anggota OSIS SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang terhormat siswa dan siswi grup Maulid Al-Habsyi Darul Akhyar SMK Negeri 2 Banjarmasin, yang terhormat siswa dan siswi kelas 12 yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Fadlianor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini Kamis 24 Februari 2022 milania atau bertepatan dengan 23 Rajab 1443 Hijriah, kita semua dapat berhadir dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Untuk memanfaatkan waktu, kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Terima kasih atas pembacaan Al-Fatihahnya tadi. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin, yaitu Bapak Haji Al-Munawar STMPD. Kepada Bapak Haji Al-Munawar STMPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Ustadz Fadlan, mungkin anak-anakku sekalian sudah familiar dengan beliau, dengan kocaknya biasanya ya. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan serta panitia penyelenggara kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus guru-guru PAI yang telah tetap istiqomah menyirami kolbu ya. Kolbu itu kan bolak-balik artinya ya. Nah, bolak-balik artinya kadang imannya ada, kadang hilang, ada hilang. Nah, hari ini disirami lagi karena itu kewajiban kita. Karena ada kesempatan masih bisa berbuat baik, inilah maka kita secara harfiah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur. Nah, bersyukur ini juga tidak lanjuti dengan cara dengarkan ceramah agama hari ini nanti, didengarkan dengan baik, diikuti dengan baik, lalu nanti ada perubahan sikap perilaku terhadap diri kita ke arah yang kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah menjalankan apa yang dicontohkan, disunahkan oleh beliau. Sunnah di sini bukan berarti sunnah seperti yang di fikih halal haram itu ya.
Artinya perilaku Rasulullah itu bisa kita contoh dan kita teladani, akhirnya kita lahir sebagai umat terpilih di makhluk bumi ini dari Nabi Adam sampai yaumil akhir nanti. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, wabil khusus anak-anakku sekalian, tolong di kegiatan pandemi ini kita tadi dengan bisik-bisik kebetulan sudah bisa kita syukuri, kita sudah bisa tatap muka. Akan tetap tatap muka ini sebebas-bebasnya tetap dijaga protokol kesehatan, jangan terlalu banyak omong, sehingga nanti kalau banyak omong itu nanti banyak material-material yang keluar dari mulut kita, apalagi yang tidak pakai masker. Kita ini sudah tidak bisa social distancing, tetapi jangan sampai kegiatan kita ini dijadikan biang keladi timbulnya kelas. Untuk itu saya selaku kepala sekolah tetap memberikan saran, dengarkan dengan baik, jangan terlalu banyak bicara, silakan bicara kalau disuruh bicara. Dan ketika Anda mendengarkan, silahkan gunakan indera pendengarannya, amati, gunakan indera pengamatan kita. Jadi karena ini adalah sekolah, ini adalah lembaga karakter yang mendidik akhlak, yang mengisi pengetahuan, membekali keterampilan, karakter sikap ini harus terwujud sesuai dengan visi sekolah kita, terwujudnya siswa terampil yang berjiwa entrepreneurship, berkarakter, tetapi mempunyai daya. Kita diharapkan nanti kegiatan ini tetap menciptakan insan yang beragama. Pengetahuan, keterampilannya luar biasa, karakternya tapi juga sangat bisa dibanggakan oleh Nabi kita, oleh orang tua kita, oleh Bapak Ibu guru kita, dan oleh pesan dari hal yang membuat sekolah ini menjadi tidak baik. Hindari perbuatan hal-hal yang membuat sekolah ini kredibilitasnya turun. Hindari hal-hal yang membuat kita ini bukan menjadi semua yang seharusnya memberikan. Itu saja. Berikan. Tetapi saya minta bahwa tutupi aib kawan-kawan kita, tutupi aib kita. Insya Allah Tuhan akan menutupi aib kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Al-Munawar STMPD. Baik, acara ketiga sambutan dari Bapak Wakil Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin, bidang kurikulum dan ketenagaan, penyampaian tentang pelaksanaan ujian sekolah dan LSP khusus kelas 12. Kepada Bapak Khairan Hafizi SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Fadilah, yang terhormat Ustadz Fadli, yang biasa setiap tahun ada di sini. Yang terhormat Kepala SMK Negeri Banjarmasin, yang terhormat Bapak Ibu pendidik, dan tidak lupa juga yang kami sayangi peserta didik SMK ini. Di sini kita cuma menyampaikan aja ya, mengingat waktu juga sudah siang dan di sini mengingatkan kembali kriteria kelulusan, ya. Kriteria kelulusan itu yang pertama
peserta didik sudah mengikuti belajar yang dibuktikan dari air rapot ya, dari semester 1 sampai semester 1 bagi yang peserta didik 3 tahun. Yang untuk yang 4 tahun berarti buktinya adalah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 8 ya, yang mana dalam penilaian itu jangan sampai ada nilai sikapnya di bawah dari nilai. Kemudian syarat yang kedua, peserta didik itu sudah mengikuti pelaksanaan PKL atau magang di industri, itu ya. Ini bacaannya mengikuti ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, peserta didik telah mengikuti ya, telah mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolah ini ada 2 macam. Ada ujian praktek, ada ujian teori. Ujian praktek itu yang sudah kalian laksanakan dari tanggal 21. Mudah-mudahan mengikuti ujian praktek tersebut. Dan insya Allah tanggal 7 Maret sampai tanggal itu adalah ujian. Nah, dan itu semuanya juga harus ya, mudah-mudahan nilainya baik itu ya. Nah, bagi ya, tolong ya diperhatikan baik-baik nilainya. Yang terakhir ya, syarat yang terakhir, kalian harus mengikuti yang namanya UKK, uji kompetensi kejuruan. Nah, di SMK 2 ini ada 2 macam. Ada yang UKK mandiri, ada UKK LSP. Kalau UKK mandiri itu dilaksanakan oleh industri, itu ya. Kalau itu artinya dilaksanakan oleh BNSP ya. Nah, jadi kelulusan itu ada 4 macam yang harus diikuti. Jika salah satu dari itu tidak kalian ikuti, artinya kalian tidak bisa dinyatakan lulus. Jadi yang menyatakan kalian lulus dan tidak lulus kalian sendiri ya, bukan ya. Jadi kalau kalian mengikuti ini ya, artinya ada beberapa tidak memperhatikan atau nilai gitu. Ya, apabila mengikuti kalian bisa lulus itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau nilainya juga baik. Kalau kalian nanti diterima di perusahaan, pengen cepat diterima untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik ya, jangan karena merasa mengikuti aja tamat orang yang biasa aja, yang tamat SMP wah begitu disayangkan itu ya. Kalau baik lagi ya, lebih baik dari yang sebelumnya itu ya. Mungkin itu aja yang bisa kami lakukan, mengingat waktu juga ya. Sama kepada Bapak Khairan Hati, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Fadlianor dengan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tumbuhkan dan tingkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengimplementasikan rahasia sholat dalam kehidupan sosial. Hablu minallah wa hablu minan nas. SMK Negeri 2 Banjarmasin menuju model sekolah rujukan berbasis IP. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Fadlianor
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa bidina wa syafi'ina wa dukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad al-amin ibnu Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di izin kedua Banjarmasin ini, mudah-mudahan kebersamaan kita hadir di sini bersama kepala sekolah kita Bapak Munawar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita penuh dengan rahmatnya, kasih sayangnya, maghfirahnya, dan kita berdoa dipanjangkan Allah taala umur, disehatkan awak kita, dijauhkan berbagai macam penyakit pada diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, berkumpul dengan orang tua kita, guru-guru kita di dalam surganya bersama Habibuna Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang kita banggakan guru-guru kita dan teman didik kita yang telah mengajari kita, membimbing kita. Mudah-mudahan mereka panjang umur semuanya, mudah urusan mereka, sehat batang tubuh mereka, mudah-mudahan mereka ahli surga. Kita beratanang di sini, mudah-mudahan calon-calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Isra Mi'raj ini sebuah kisah, ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kekal abadi, yang kada bermati-matian lagi. Imbah kita hidup di situ, itu karena kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, dan kematian ini adalah pintu menuju sorga. Ingat, kematian adalah pintu menuju sorga. Kada bakalan masuk surga amun kada mati. Mun hendak masuk surga mati, mun hendak cepat masuk surga cepat mati. Cuman ditakuni ya, siapa hendak masuk surga beratan angkat tangan, siapa hendak mati kayaknya dulu aja, yang lain aja kan. Padahal surga itu punya pintu, masuknya pintu adalah kematian. Makanya tolong menolonglah di dalam kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat berkata dengan sahabat yang lain, "Karena bila kamu masuk surga berdahulu gandang aku. Karena bila kamu masuk surga gandang aku lah. Panggil aku, mintakan kepada Allah supaya masuk surga. Karena bila kamu berdahulu kamu panggil aku." Itu berpesan-pesanan bagiannya. Supaya apa? Supaya kainan di surga tak kumpul. Nang kayak apa supaya kita masuk surga? Nih jalurnya paling mudah, sudah dipadahkan oleh Allah Ta'ala. Surga itu nakai hagin orang pendosa, neraka hagin orang pendosa. Ya kalau ini paham mana sih dia? Ini nakai ahli fatrah ngarannya. Ahli fatrah itu nakainya kada berdosa, napa aja digawinya kada sendosaan. Orang kayak ini kena masuk surga tanpa hisab. Ini kena berdahulu dulu aja, masa aja bagiannya berdahulu namanya. Ini ahli fatrah ngarannya. Ini mau dituntutnya kata kawan. Ayo persembayangi kamu, puasai kami ya Rab. Ulun memang dikasih Allah Ta'ala umur tua 40, tapi otak ulun, pikiran ulun kayak anak-anak. Ulun tidak bisa. Nah, apa yang dituntut? Disebut dengan ahlul fatrah. Di dunia boleh kepandang sebelah mata, tapi di akhirat ajai kena. Itu hebatnya. Kawan aja ini masuk surga, ini membawain ke gambaran. Ini anak wahai namsi dan gitu. Jadi alhasil di ketika Allah Subhanahu wa taala sama nak orang-orang fakir ta, dak orang fakir lah assalamualaikum ya karumah hikam ta. Tu orang fakir di dunia tu nak calon-calon penghuni surganya Allah. Fakir nang rida dengan kefakirannya. Assalamualaikum ya. Orang fakir itu datang ke rumah kita bukannya meminta, tidak menuntut haknya yang ada pada diri kita. Karena setiap 1 juta duit kita ada nakai 25.000 rupiah duit turang. Bilanya 2 juta 50.000. Jadi bila kan besi duit 2 juta keluarkan 50.000 itu lain nakan sudah hagin menjulung hak kurang. Jadi kita kada maingkinakan lagi assalamualaikum ya, napas aha cil ada hak pian, wow presiden
wah masuk aja ke rumah tadi, pas masuk telepon berbunyi, telepon halus sih tokang minta-mintanya begana di luar situ nah berapa parapat jam sih menghadangi, jadikah memberi kata aja selawasnya aku di luar menghadangi betanduk di sini. Lama maaf jela tadi ada telepon berbunyi nah jam 50 langsung sujud di den, makasihlah 50 kamu memberi mudahan naik haji dan ikam babini di sini dan panjang umur orang makian habis ikam aja surangan di sini dan ikam sugih kaya orang memberi 1.000 2.000 nah aku ikam banyak ansol aja sih den maksud ansol rupanya paham jadi nilai ansol 49.500 di sini ada kegampangan tohok maansol sidena sambil maansol sambil bermamai ngolnya aja sidena aku bakal mendoakan banyak bana sudah dahan kata kabul di sini ini orang minta-minta tentang sana dia menuntut haknya makanya kita kadang boleh kasaran mereka wa ammasaila fala tanhar sampai Tuhan kita berfirman jangan kecewakan orang yang meminta-minta. Di sisi lain Rasul bersabda tasaddaq bitamratin bersedekahlah sebiji buah atau sebiji kurma fa in lam yastati bila kau tidak mampu panispuha separuh barang jadi bila ada orang datang dia buah sebut tengok Waalaikumsalam napacel kesumbangan kamakon lah buah apa buah korma Banjar apa tah nih belibing tunjuk di sini belibing tunjuk kenapa nih tapi nyaman jalan bercampur lawan uyah nih dengan bahan pen haus lah cel haus saja sih dan nak minum lah barangan pen hendak nang bersedut ke nang berselang kah barangan nang berselang kah senang bersedut rancak sudah mau hendak bersedut ada kerannya tiga situ nah ada selangnya hirok ya bebungulan di sini orang bersedut aja kan artinya apa tapi lihat kena di negeri akhirat orang fakir itu nak masuk surga 500 tahun berdahulu pada orang kaya masukkan dinyatakan dalam surga Allah berfirman ya ibadiyal fuqara wahai orang-orang yang fakir di dunia udhulul ilal jannah birahmati masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku masukkan bagiannya berdatang ke dalam surga ketika masuk menikmati surga Allah berfirman wahai ibadiyal fuqara fid dunya wahai yang fakir di dunia jangan kau bersenang dulu dengan kesenangan surga ambili siapa yang pernah berbuat baik kepada kamu jemput mereka siapa yang pernah memberi sesuap nasi seteguk air secari kain ambili bawa mereka ke dalam surga besertamu jangan kau kembali tanpa mereka ini bukahan akan berlarian mengejar siapa yang pernah berbuat baik disasahinya nakai capati bu capati kai capati paman kesurgaan pen pernah berbuat baik lawan ulun pen pernah memberi duit 50.000 ansol 49.500 ulun ingat banget sih artinya apa kebaikan kita akan dikenangnya makanya jangan memandang sebelah mata kepada orang yang kekurangan karena satu saat dia punya sesuatu kekuasaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak apa supaya kita masuk surga? Dunia ini nakai tempat beramal ibadah, dosa dan neraka tercipta beratan. Orang yang beruntung adalah orang yang inya tadi bila inya hendak masuk surga bertaubat sebelum mati. Surga itu bagi orang pendosa, neraka bagi orang pendosa, sama-sama orang pendosa. Tapi surga ini bagi orang pendosa yang bertaubat sebelum matinya. Dosanya dibikinnya kendaraan menuju surga sedangkan neraka itu orang yang bertaubat sebelum mati lalu dosanya jadi bikin kendaraan menuju nerakanya Allah Ta'ala. Kayak apa caranya nih supaya kita masuk surga? Taubatkan diri kita. Ini kesempatan bulan-bulan mulia nakai. Ini namanya bulan Rajab, bulannya Allah. Siapapun yang meminta ampun di bulan Rajab walau inya sambil makan es minta ampunnya lalu inya duduk berdoa lawan di ketika inya berdoa walaupun mulutnya berucap istighfarnya cuma di mulut ada kan istighfar di muntongnya astagfirullah 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 cuman segitu habis dosanya diampuni Allah. Ini kerja lawas hanya hari ke-22 Rajab berarti sisa 8 hari ini pemutihan dosa dosa
Bila dosa kita nakai habis selesai kita menghadap Allah surga sudah. Ada nang orang beristighfar sampai biar bahasa Indonesia, ya Allah ampuni ulun ya Allah, sayangi ulun ya Allah, ulun banyak dosa ya Allah, rahmati ulun ya Allah, jangan marahi ulun ya Allah, jangan benci ulun ya Allah. Ya Rabb, dihentak karena akan nangis. Tangisan banyu mata ikam itu menjadi saksi di yaumil kiamah. Ada nak riwayatnya orang itu masuk surga karena banyu matanya, asalnya masuk neraka sudah. Banyak banget dosanya. Nya puasa kada sebulanan itu kada puasa kada 2 hari kah? 4 jam buka puasa. Atur makanan mah aja. Kalau sup itu makanan wani menyetel dahulu. Kecapnya lumbuknya merasai wani nah belum lagi ngengeng pas ya rasanya. Ay jurang batalnya. Nah, mereka merasai belum ngengeng lagi. Aku kada batal pakarasan berdua kan batal, aku kada puasa aja sih dan kalau kada puasa kayak pandak batal tadi. Nah tapi inya kaina dang sana kayak bila pernah menangis nih, Allah pernah berfirman kepada seseorang yang banyak dosanya, ketika ditimbang banyak dosa daripada pahalanya, masuklah dia ke dalam neraka. Ketika dibawa ke dalam neraka bergerak bulu matanya nih, ya Rabbi jinli bisujudi syukranlah, wahai Tuhanku izinkan aku bersimpuh kepadamu ya Rabb. Ulun ya Allah bulu mata jadi saksi dia pernah menangis jadikan dengan malam karena takut kepadamu ya Allah. Allah berfirman, labbaik wahai bulu mata, persaksianmu ku terima. Ya abdi wahai hambaku, udkhul ilal jannah birahmati, masuklah kalian ke dalam surgaku dengan rahmatku. Cuman 1 biji bulu mata pernah ditangisinya basah, surga untuknya. Nah di sini akan rahasia kita nang menangis malam tuh, menangis di sujud kita, karena paling dekat Allah dengan kita waktu sujud. Aqraban nas ilallah bi sujudihi fa'aktsiru biddu'a. Ada orang bertakon, kayak apa guru caranya supaya sujud kita tuh bisa menangis? Bayangkan nak hentaklah dosa-dosa kita lawan kuitan. Hanya kalau kita di itu dilajari lagu Hadramaut kalanya, lagu menghadirkan kematian. Nah tekniknya kene, ilahi Ketika pernah menangis karena takut dengan azabmu ya Allah, inilah yang membawa kita kena sampai ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang bertaubatlah, orang yang bertaubat sebelum mati. Dan orang yang bertaubat sebelum mati itu mengira umurnya panjang. Jadi ada nakar sekarang penelitian di Ikatan Dokter Indonesia menyeminarkan rata-rata umur orang Asia akhir zaman lah 2020 ke atas itu riwayatnya pemenawaran cuman paling panjang 52 tahun. Jadi bila umur kita nang wah ini 50 di 2 tahun aja lagi kata orang bila 51 tahun 11 bulan nah bulan Maret kena jadi mau udah siap-siap aja dulu mau panjang umur alhamdulillah. Karena ulun lihat kadang di jalan ada tulisan innalillah 49 umurnya, di situ 35 ada 38 ya Allah anom rupanya malaikat katanya anom pak, punya malaikat na anom aja nyaman grace tenan nyur aja nang nyur anom dia petik begini bedahulu nyur Tuhan tuh kan dipetik paman kenapa nyur Tuhan tuh kan dipetik gugur sorangan aja malah pahimamula saja mutarnya. Artinya apa? Nang anom bisa terdahulu mati pada nang Tuhan. Cuman persiapan diri kita tadi supaya jangan sampai berangan umur panjang tapi mendadak sebelum pas hitungan kita umur tadi. Jadi bila kita bertaubat dahulu, meninggal kita saat selesai sudah, karena kita bertaubat sebelum mati. Siapapun nakai yang bertaubat sebelum mati dipastikan surga untuknya. Dan siapapun yang kelupaan taubat mengira panjang umurnya, mengira nenekku 90 tahun guru hanya mati ujarnya nih pada tuanku 102 kira-kira para tengah 200 kondisinya mati ya ada gampang kan tengah 200 nini ulun tuh guru 92 kan sin matian sampai ini tuh sangkapian malaikat kada dapat mencari alamatnya mereka mendapat selesai sudah
pada pegangan, karena memang sudah janji Allah, tapi kita belum tentu sepanjang mereka. Tapi itulah rahasia hidup kita, jangan sampai kita menggapai sesuatu angan-angan kita tadi surga, tapi kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan doanya yang paling afdal kita di dalam sujud baca ini supaya kita bahagia. Nah, di dalam sujud baca Rasul menyabdakan kepada kita doanya gini, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan ya Allah, anugerahkan taubat sebelum kematian. Bila ikamnya kau baca, insya Allah kita termasuk min ahlil jannah. Nah, yang terakhir Bapak bagi amalan, siapa kau membaca manggawi habis maghrib 3 kali, habis subuh 3 kali, Rasul bersabda, ana jaimun, aku jamin dia fil jannah, dalam surga. Ana khuda biyadih, ku tangkap dengan tangannya, ku pegang erat, hatta udkhilahul jannah, sampai sukakan ke dalam surga, ujar Rasulullah. Cuman baca nakai pagi sore ini kan hafal deh berataan, cuman mengamalkannya lagi. Baca habis sembahyang subuh lawan baca habis sembahyang maghrib. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammad ya wa rasula. Membacanya habis lawan habis itu aja nak 3 kali kam amalakan. Bila kam baca terus menerus, Rasul kena menjemput tikam sampai dipegang Rasulullah tangannya sebagaimana hadis Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudahan kita masuk surga barataan beserta guru-guru kita, beserta teman-teman kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, berkumpul dengan Habibuna dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Karena musim panas kasihan begini karena kalawasan. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Hannan ya Mannan ya Dayan ya Sultan tub 'alaina taubatan nasuha rahmatik ya Allah ya Karim. Sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Kami berkumpul di sinilah memperingati Isra Mi'raj Nabi-Mu ya Allah. Kami tunjukkan kecintaan kami kepada Nabi-Mu ya Allah. Berikan syafaatnya kepada kami barataan ya Allah. Masukkan kami beserta guru-guru kami, teman-teman kami ke dalam surga-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bikaramati aulaika ya Allah. Ijma' bainana wa bain habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatik bi ghairi hisabi fadli maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil kullihim ya bibil mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar Fallis alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya hamdalah tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dalam perkataan yang tidak berkenan di hati para hadirin. Akhirnya saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.